Hai, assalamualaikum adik-adik kelas 4. Pada video kali ini kita akan belajar tentang contoh soal dan pembahasan penilaian akhir semester 1, tema 4, subtema 2. Soal nomor 1, berikan 3 contoh sikap yang menunjukkan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sikap sila kedua: senang membantu teman yang sedang mengalami kesusahan, memberikan bantuan kepada korban bencana alam, mengembangkan sikap tenggang rasa, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Soal nomor 2, apa makna dari simbol rantai dalam Pancasila? Mata rantai berbentuk segi empat melambangkan laki-laki, mata rantai berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkaitan melambangkan hubungan manusia satu dengan yang lainnya, yang perlu bersatu dan saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Soal nomor 3, sebutkan makna sila kedua Pancasila. Makna sila kedua adalah setiap manusia setara, sejajar, kemudian beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan, anti penjajahan, serta mengutamakan kebenaran dan keadilan. Soal nomor 4, kapan Hari Kesaktian Pancasila diperingati? Pintar, 1 Oktober. Soal nomor 5, cerita Si Kancil dan Petani merupakan salah satu cerita? Ya, dongeng. Soal nomor 6, apa yang dimaksud dengan tokoh utama dan tokoh pembantu dalam suatu cerita? Tokoh utama adalah tokoh yang diutamakan penceritaannya dalam novel yang bersangkutan, yang merupakan tokoh yang paling banyak diceritakan, baik sebagai pelaku kejadian maupun yang dikenai kejadian. Sedangkan tokoh pembantu yaitu tokoh yang memegang peran pelengkap atau tambahan dalam cerita. Soal nomor 7, perhatikan cerita di bawah ini. Ada seekor siput selalu memandang sinis terhadap Katak. Suatu hari, Katak yang kehilangan kesabaran akhirnya berkata kepada siput, "Tuan siput, apakah saya telah melakukan kesalahan sehingga Anda begitu membenci saya?" Siput menjawab, "Kalian kaum Katak mempunyai 4 kaki dan bisa melompat ke sana kemari. Tapi saya mesti membawa cangkang yang berat ini merangkak di tanah, jadi saya merasa sangat sedih." Katak menjawab, "Setiap kehidupan memiliki penderitaannya masing-masing. Hanya saja kamu cuma melihat kegembiraan saya, tetapi kamu tidak melihat penderitaan kami." Dan seketika ada seekor elang besar yang terbang ke arah mereka. Siput dengan cepat memasukkan badannya ke dalam cangkang, sedangkan Katak dimangsa oleh elang. Apa pesan moral yang dapat kita pelajari dari cerita di atas? Nikmatilah kehidupanmu, tidak perlu dibandingkan dengan orang lain. Keirian hati kita terhadap orang lain akan membawa lebih banyak penderitaan. Lebih baik pikirkanlah apa yang kita miliki. Hal tersebut akan membawakan lebih banyak rasa syukur dan kebahagiaan bagi kita sendiri. Soal nomor 8, perhatikan cuplikan cerita berikut. Kura-kura dan burung elang adalah sepasang sahabat. Kura-kura lebih banyak menghabiskan waktu di pantai, sedangkan elang lebih banyak terbang. Walaupun mereka sibuk, elang selalu mengunjungi teman kecilnya yang baik hati. Keluarga kura-kura sangat ramah dan selalu menyambut kedatangan elang dengan gembira. Mereka juga selalu memberi elang makanan dengan royalnya. Oleh karena itu, elang selalu datang berkali-kali untuk mendapatkan makanan gratis. Setiap habis makan dari keluarga kura-kura, elang selalu berkata, "Haha, betapa bodohnya si kura-kura. Aku dapat merasakan kenikmatan makanan yang selalu dia berikan. Namun tidak mungkin dia dapat merasakan nikmatnya makananku. Sarangku terletak jauh di atas gunung." Akibat sikap elang yang rakus dan tidak tahu terima kasih, maka seluruh penghuni hutan mulai menggunjingkannya. Para penghuni hutan tidak suka dengan sikap elang. Siapa saja tokoh yang ada di dalam cerita di atas? Kura-kura dan sang elang.
Soal nomor 9, sebutkan 3 kegiatan yang menghasilkan barang. Contohnya pengrajin kayu, penjahit, dan petani. Soal nomor 10, sebutkan 3 kegiatan yang menghasilkan jasa. Guru, dokter, dan tukang cukur. Soal nomor 11, apa yang dimaksud kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi? Produksi adalah kegiatan membuat atau menghasilkan barang atau jasa. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan atau menyampaikan barang atau jasa kepada konsumen. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau mengurangi nilai guna barang atau jasa yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan. Soal nomor 12, sebutkan kegiatan produksi yang berada di daerah sekitarmu. Nah, ini kalian sesuaikan dengan kegiatan produksi yang ada di daerah sekitar kalian masing-masing ya. Ini kakak berikan contoh pembuat tempe, pengrajin bambu, dan juga guru les privat. Soal nomor 13, apa yang dimaksud dengan karya seni 3 dimensi? Karya seni 3 dimensi merupakan seni rupa yang dibatasi dengan 3 sisi, yaitu sisi panjang, sisi lebar, dan tinggi. Atau dalam pengertiannya yaitu karya seni yang memiliki volume dan ada di dalam sebuah ruang. Soal nomor 14, suatu gambar yang memiliki sifat dan fungsi untuk menerangkan suatu peristiwa disebut? Betul, ilustrasi. Soal nomor 15, apa saja yang perlu diperhatikan dalam menggambar 3 dimensi? Mempunyai panjang, lebar, dan tinggi, menempati ruang dan bisa dilihat dari segala sudut pandang. Soal nomor 16, berikan contoh karya seni 3 dimensi. Contohnya patung, kriya, keramik, dan arsitektur. Soal nomor 17, amatilah gambar berikut. Apakah gambar di atas menunjukkan sikap melestarikan alam? Jelaskan pendapatmu. Tidak, karena menangkap ikan menggunakan bom ikan dapat merusak ekosistem air di sekitar. Begitu pula penangkapan ikan dengan pukat harimau menggunakan alat tangkap berat yang diletakkan di dasar laut. Hal itu menyebabkan kehancuran ekosistem laut, yaitu kerusakan terumbu karang yang merupakan habitat ikan, dan juga merusak rumput laut. Soal nomor 18, jelaskan perbedaan nelayan dengan cara tradisional dan menggunakan teknologi modern. Nelayan tradisional menangkap ikan dengan jaring dan sampan. Nelayan modern menggunakan pukat harimau, radar, bahkan bom. Soal nomor 19, mengapa kita perlu memakai pensil secara hemat dan efektif? Karena bahan membuat pensil yaitu campuran dari grafit dan tanah liat. Kemudian dibalut menggunakan kayu. Kayu yang ditebang berasal dari pohon. Jika kita tidak menghemat pohon di lingkungan kita akan cepat habis, dan itu berdampak pada kerusakan lingkungan. Soal nomor 20, apa manfaat dari penggunaan teknologi dalam setiap kegiatan? Mempermudah aktivitas yang dilakukan manusia, mempercepat kegiatan manusia, dan meningkatkan keefektifan. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.